Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Dwi Saputra, SPD, nomor induk pegawai 19950508 2022 211001. Saya berasal dari SDN 1 Wanasabalor, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan laporan orientasi P3K, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K, SD Negeri 1 Wanasabalor, Kabupaten Cirebon, Angkatan 5. Ya, kita langsung saja ke bab 1, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini ada 3 item yang akan saya coba bahas. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua tujuan, dan yang ketiga yaitu waktu dan tempat. Kita langsung saja ke yang pertama ya, yaitu latar belakang. Latar belakang yang saya ambil yaitu sesuai dengan rencana aksi yang akan saya kembangkan. Seiring berkembangnya zaman, masalah-masalah semakin beragam, khususnya di sekolah. Di sekolah SDN 1 Wanasabalor terdapat beberapa permasalahan, di antaranya yaitu minat baca siswa yang rendah, inovasi pembelajaran, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, sampah plastik yang semakin banyak, dan yang terakhir yaitu mengenai perundungan. Untuk itu, dengan adanya orientasi P3K ini, diharapkan para pendidik bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan rencana aksi yang akan dilakukan. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu tujuan. Di tujuan ini ada beberapa item juga yang akan saya coba sampaikan. Yang pertama, peserta didik mampu menambah atau memperbanyak kosakata. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu bekerja sama dengan baik melalui kegiatan berkelompok. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu memahami materi dengan baik sehingga dapat menjawab soal dengan tepat. Kemudian yang keempat, menumbuhkan kesadaran peserta didik dalam menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang kelima, mengurangi perundungan antar peserta didik di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu menumbuhkan kesadaran peserta didik dalam menjaga kebersihan sekolah dengan membawa tempat makan dan minum dari rumah. Kemudian yang terakhir di bab 1 atau di bab pendahuluan yaitu waktu dan tempat. Waktu dan tempat yang saya ambil yaitu orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K tahun 2023 dilaksanakan selama 18 hari pada tanggal 13 sampai 30 November 2023. Kegiatan orientasi P3K dilaksanakan pada sekolah dan tempat kerja masing-masing secara daring, yaitu dengan cara sinkronus dan asinkronus di Google Classroom. Ya, kita lanjut ke bab kedua, yaitu nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Bisa Bapak Ibu lihat di sini ada visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang pertama, visi pemerintah Kabupaten Cirebon, yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Kemudian misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu yang pertama, Kabupaten Cirebon berbudaya. Maksud dari Kabupaten Cirebon berbudaya ini mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Kemudian yang kedua, Kabupaten Cirebon sejahtera. Maksud dari Kabupaten Cirebon sejahtera ini meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kemudian kesehatan dan ekonomi. Kemudian misi yang ketiga yaitu Kabupaten Cirebon agamis. Maksud dari Kabupaten Cirebon agamis ini meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Misi yang keempat
yaitu Kabupaten Cirebon Maju. Maksud dari Kabupaten Cirebon Maju ini meningkatkan produktivitas untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Kemudian misi yang terakhir yaitu yang kelima, Kabupaten Cirebon Aman. Maksud dari Kabupaten Cirebon Aman ini memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Ya, kita lanjut di bab 2 ini. Bisa Bapak Ibu lihat juga ada STOK OPD Pemerintah Kabupaten Cirebon. Nah, di sini ada bagan ya Bapak Ibu. Saya mendapatkan bagan struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dari internet ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat atau mencoba mendownload bagan struktur organisasi pemerintah Kabupaten Cirebon. Bisa Bapak Ibu lihat di sini ya. Memang sudah jelas strukturnya seperti apa, sehingga saya yakin Bapak Ibu juga sudah memahami struktur organisasi dari pemerintah Kabupaten Cirebon ini. Ya, kita lanjut ke bab berikutnya yaitu bab 3 ya, mengenai nilai dan etika OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Di bab 3 ini ada 2 ya yang saya angkat. Yang pertama yaitu Renstra OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Kemudian yang kedua STOK OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Bisa Bapak Ibu lihat di sini ya. Yang pertama yaitu di Renstra OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ada 2 gambar yang saya ambil dari materi di Google Classroom. Yang pertama yaitu strategi pembangunan pendidikan. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah membaca, mungkin memahaminya, bahkan mungkin menghafalnya ya, karena di materi sudah ada di Classroom. Kemudian yang kedua yaitu program unggulan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ya. Di sini juga saya yakin Bapak Ibu sudah membaca dan mempelajarinya. Kemudian yang kedua yaitu STOK OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat ada gambar struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Sama ini juga saya ambil di materi Google Classroom. Sehingga saya yakin Bapak Ibu sudah tahu struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon itu seperti apa, karena saya yakin Bapak Ibu juga sudah mempelajari di materi yang ada di Google Classroom. Ya, kita lanjut ke bab selanjutnya yaitu bab 4 mengenai rencana hasil kerja P3K atau rencana aksi perubahan yang akan coba saya kembangkan di SD saya sendiri. Di sini ada beberapa tabel ya, diantaranya kegiatan, kemudian tujuan kinerja, kemudian indikator pencapaian, kemudian waktu perolehan. Nah, kita langsung saja ke rencana aksi perubahan yang pertama yang saya akan coba terapkan di sekolah saya, yaitu membiasakan bercerita 1 menit. Kegiatannya itu ya. Kemudian tujuan kinerjanya melatih kosakata peserta didik, melatih peserta didik dalam memperlancar berbicara, kemudian membangun keberanian peserta didik untuk tampil di depan umum. Selanjutnya, indikator pencapaian. Peserta didik mampu menambah atau memperbanyak kosakata. Kemudian peserta didik mampu berbicara di depan kelas dengan percaya diri. Kemudian untuk waktu perolehannya yang saya rencanakan yaitu dari Januari 2024 sampai dengan 2027. Ya, selanjutnya ke rencana aksi perubahan yang kedua yaitu pemanfaatan model pembelajaran
TGT atau Team Games Turnamen dalam pembelajaran. Ini kegiatannya ya. Kemudian untuk tujuan kinerjanya yaitu melatih ketepatan peserta didik dalam menjawab soal, kemudian melatih kerjasama antar peserta didik, kemudian memotivasi peserta didik agar lebih tertarik dan bersemangat dalam menjawab soal. Kemudian untuk indikator pencapaiannya yaitu peserta didik mampu menjawab pertanyaan dengan tepat melalui kegiatan permainan berkelompok. Kemudian peserta didik mampu bekerja sama dengan baik melalui kegiatan berkelompok. Untuk waktu perolehannya yaitu saya rencanakan dari bulan Januari 2024 sampai dengan 2027. Sama di yang kegiatan yang pertama juga ya, sama waktu perolehannya. Kemudian untuk rencana aksi perubahan yang ketiga yaitu pemanfaatan Canva atau aplikasi Canva ya sebagai media pembelajaran. Itu kegiatannya. Terus untuk tujuan kinerjanya yaitu meningkatkan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran, kemudian meningkatkan motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian untuk indikator pencapaiannya yaitu peserta didik mampu memahami materi dengan baik sehingga dapat menjawab soal dengan tepat. Untuk waktu perolehannya yaitu hampir sama dengan rencana aksi perubahan ke-1 dan kedua yaitu di bulan Januari 2024 sampai dengan 2027. Untuk rencana aksi perubahan selanjutnya yaitu nomor 4, cleaning class competition, itu untuk kegiatannya. Kemudian untuk tujuan kinerjanya menumbuhkan kesadaran peserta didik dalam menjaga kebersihan kelas. Kemudian untuk indikator pencapaiannya yaitu peserta didik mampu bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan kelas sehingga kelas menjadi bersih dan nyaman. Untuk waktu perolehannya akan saya coba terapkan di bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Juni 2024. Kemudian rencana aksi perubahan yang selanjutnya yang nomor 5 yaitu no bullying. Itu kegiatannya. Untuk tujuan kinerjanya mengurangi perundungan antar peserta didik di lingkungan sekolah. Kemudian untuk indikator pencapaiannya peserta didik mampu berkomitmen untuk bersama-sama menjaga dan mengurangi perundungan di lingkungan sekolah khususnya di dalam kelas. Waktu perolehannya akan saya coba terapkan di bulan Desember 2023 sampai dengan tahun 2027. Kemudian yang terakhir rencana aksi perubahan yang terakhir atau yang keenam yaitu program Getampah, gerakan tanpa sampah. Itu kegiatannya. Untuk tujuan kinerjanya menumbuhkan kesadaran peserta didik dalam menjaga kebersihan sekolah dengan membawa tempat makan dan minum dari rumah. Kemudian indikator pencapaiannya peserta didik mampu bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan kelas sehingga kelas atau sekolah menjadi bersih dan nyaman. Kemudian untuk waktu perolehannya yaitu akan saya coba terapkan di bulan Desember 2023 sampai dengan tahun 2027. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu ke bab berikutnya yaitu bab 5 atau bab penutup. Di bab 5 ini ada 2 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai simpulan dan yang kedua mengenai saran. Langsung saja ke simpulan. Di simpulan ini ada 4 ya. Yang pertama, orientasi pengenalan nilai dan etika untuk ASN P3K sangatlah penting guna meningkatkan kualitas serta mutu untuk kemajuan bangsa Indonesia. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. Yang ketiga, masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi. Kemudian yang terakhir atau keempat, sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat,
khususnya Kabupaten Cirebon, perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Cirebon. Kemudian yang selanjutnya yaitu saran. Saran di sini ada 5 ya. Yang pertama, setelah mengikuti orientasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja SNP3K. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Cirebon. Yang ketiga, dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitas. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai dasar profesional ASN secara kontinu dan menularkannya pada rekan kerja. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan tempat tugas. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf bila mana ada salah-salah kata atau penulisan atau tingkah laku selama jalannya proses presentasi hari ini. Dan bagi Bapak Ibu semua yang ingin memberikan saran atau masukan untuk kemajuan presentasi saya pada hari ini, saya persilahkan. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.